Ternyata diam-diam Yamaha mendaftarkan atau meregistrasi bebek New Jupiter MX King yang terbaru. Ini adalah sebuah bebek yang sporty parah. Pertanyaannya, apakah ini artinya Yamaha Indonesia akan meluncurkan generasi terbaru New MX King 2024? Kita bedah setelah ini, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Benaran, Cak. Memang kita belum sisiran, baru mandi, langsung aja buat video. Jadi Kang Mas, teman-teman semuanya, IWP ingin nge-share sebuah informasi yang hot, super hot. Jadi kalau sampai nggak tahu, makanya IWP nge-share ini supaya sampai tahu bahwa ternyata diam-diam Yamaha telah mendaftarkan paten sosok bebek yang kita kenal sebagai Yamaha Exciter 155. Sampai semuanya pasti tahu, bebek ini adalah bebek super yang terkenal sekali. Walaupun di tanah air belum masuk, tapi di negara-negara luar seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, motor ini sudah ada, Cak. Jadi sosoknya memang kalau kita lihat ya, dari pendaftaran yang kita ubek-ubek, IWB bongkar sosoknya, Kang Mas. Jadi IWB teliti gambarnya dan registrasi seperti apa. Ternyata IWB bisa pastikan bahwa Yamaha ternyata diam-diam mendaftarkan sosok motor yang kita sebut sebagai New Exciter 155 atau New MX King yang kita kenal. Kita akan bedah, Kang Mas, seperti apa sosoknya, seperti apa detailnya, dan seperti apa registrasi yang dilakukan oleh Yamaha. Kita akan bongkar sosoknya di sini, Cak. Nah, Kang Bro, inilah yang membuat gempar di mana Yamaha Indonesia ternyata diam-diam mematenkan atau mendaftarkan model paten ini di Indonesia. Ini adalah sebuah generasi motor yang kita kenal. Sebenarnya sudah diluncurkan di luar negeri, baik di Vietnam, di Malaysia, dan juga beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Jadi kalau kita lihat secara umur, sebenarnya bebek ini nggak baru-baru banget, Cak. Karena bebek ini sudah berumur sekitar 3 tahun. Akan tetapi ada revisi terakhir yang membuat sosoknya sedikit lebih agresif dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, kita nggak akan bahas itu, Cak. Tapi kita bahas dulu dari penampakan paten yang didaftarkan oleh Yamaha, di mana mereka mendaftarkan sosok bebek yang kita kenal sebagai Exciter 155. Bebek ini memiliki sebuah desain yang memang agresif, Cak. Bagaimana moncong bagian headlampnya yang memang unik sekali. Dan sama harus tahu bahwa desain ini dikembangkan oleh Yamaha dengan berpatokan desain dari R1. Sosoknya agresif banget, Cak. Kemudian di bagian sini kita lihat, Cak, dari paten pun kita menemukan adanya DRL di sini, Kang Mas. Di lampu utamanya di sini. Di bagian sini ada lampu senya, Cak. Dan ternyata untuk bagian peleknya, ini adalah sebuah pelek yang sama yang kita kenal. Tidak ada perombakan apapun, dan memang, Cak, Yamaha dari dulu sampai sekarang paling setia untuk pelek dipertahankan, sementara lainnya dirubah. Jadi ini adalah sebuah penekanan kita semuanya bahwa Yamaha ternyata diam-diam mendaftarkan sebuah bebek super ke tanah air. Kita lihat ya, dari tulisannya ini adalah konfigurasi bentuk komposisi garis. Jadi kalau kita lihat di sini, Yamaha ya secara umum mendaftarkan desain ini ke tanah air, gambar dari samping sebelah kiri. Dan tidak hanya dari sana, Cak. Jadi Yamaha juga mendaftarkan untuk gambar dari atas seperti ini, Kang Mas ya. Sosok yang kita sebut sebagai MX King 155. Jika masuk ke tanah air, bagaimana bentuk shape-nya untuk body-bodinya, tebengnya, joknya. Kita lihat memang gila, Kang Mas, ini bebek agresif parah, Kang Mas. Kalau kita lihat dari shape atau tekukan-tekukan desainnya yang begitu menyudut dan runcing, ini adalah gambar bahkan dari bawah pun Yamaha mendaftarkan patennya. Bebek yang kita sebut sebagai MX King 2024 jika pun masuk ke Indonesia. Kita lihat dari ban-bannya, kemudian bahkan dari engine-nya kelihatan di sini, Cak, crankcase-nya, dan inilah yang kita lihat. Ini adalah sebuah desain, kita agak jauh, Cak ya, desain dari jauh seperti ini. Jadi Yamaha mendaftarkan tampak atas, tampak bawah ya, semuanya jelas di sini. Tampak perspektif dan bahkan bagian tampak depannya, lihat nih. Ini adalah sebuah motor yang kita kenal. Yang mungkin sampai nggak tahu, pastinya IWB akan jabarkan setelah ini, karena IWB sudah pernah bahas di video sebelumnya. Nah, bagian muka, Cak, mukanya ini IWB suka banget ya. Mungkin teman-teman ada yang bilang aneh ya, bagian lampunya aneh, kok shape-nya, desainnya agak-agak begini gitu, kaku. Tapi sorry to say, IWB katakan, kalau dari selera IWB ini adalah desain yang keren, desain yang berani menurut IWB.
Desainnya di mana kalau kita perhatikan di sini lampunya agak sipit dan bagian visornya dia agak besar. Lalu di bagian stangnya ditekuk ke bagian dalam, Cak. Jadi agak menekuk ke bagian dalam atau ke bawah kalau dari depan, dan kemudian di bagian sini tebing-tebingnya juga kelihatan sekali bahwa ini adalah Exciter 155 yang terbaru. Kita lihat di bagian sini. Sekali lagi ini adalah registrasi yang dilakukan oleh Yamaha. Paten motor mereka bebek ini dan belakangnya terinspirasi dari Yamaha R Series. Makanya untuk shape dari lampunya, stop lamp maksudnya Cak ya, dia modelnya mengerucut dan runcing agak ke atas, dan juga fender-fendernya begitu muskuler dan racing banget. IWB suka, pokoknya IWB suka untuk desain ini. Nah kemudian kita lihat perspektif. Jadi ini memang beberapa sisi yang didaftarkan oleh Yamaha biar sampean tahu perspektif tampak belakang, Cak. Dan ini adalah tampak samping semuanya. Ini adalah sekali lagi motor yang kita kenal, dan ternyata kita lihat dari gambar paten yang didaftarkan Yamaha ke Indonesia. Ini ternyata secara desain tidak ada perbedaan dibandingkan dengan luar negeri. Kelihatan semuanya bahwa ini adalah desain yang identik, tidak ada yang berubah, tidak ada yang berbeda maksudnya. Dari moncongnya, lampunya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba intip dari jauh seperti ini, Cak. Jadi tampak belakang, tampak samping, semuanya didaftarkan oleh Yamaha. Sekarang kita lihat, ini apa ini, Cak? Nah, jadi Kang Mas, ini adalah daftar paten yang diregistrasi oleh Yamaha. Jadi kita lihat di sini nomor permohonannya sudah ada. Jadi A0020230485 dan tanggal permohonan. Jadi ternyata cukup mengejutkan, Cak. Yamaha ternyata sudah memasukkan permohonan ini di tanggal 27 Oktober 2023. Jadi nggak anget banget, Cak. Akan tetapi permohonan ini baru di-approve atau disetujui di tanggal 4 Januari 2024. Artinya masih baru banget. Nah, jika kita lihat di sini, judulnya adalah sepeda motor pastinya. Klaim adalah konfigurasi, bentuk, dan komposisi garis. Dan kemudian jika kita lihat di sini yang mendaftarkan adalah Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisa 2500 Shingai Iwata Shizuoka Ken Jepang. Jadi memang, Cak, kalau melihat dari nama dan alamat pemohon, ini adalah dari pusat langsung Iwata, Yamaha Iwata Jepang, yang diregistrasi oleh mereka ya. Jadi nama desainnya adalah Minoru Hobo yang berdesain dari motor ini ya. Bentuk shape-nya, dari moncongnya, dari semuanya motor ini diracik oleh Minoru Hobo dari Jepang dan juga Shintaro Mori dari Jepang. Dan alamat konsultan yang mendaftarkan adalah ini dia Roselle Kalangi, jadi di Jalan HR Rasunasai Jakarta. Jadi ini adalah sebuah paten gambar yang membuat gempar, karena ternyata diam-diam Yamaha Indonesia sudah mendaftarkan paten ini, dan inilah yang membuat kita penasaran. Sebenarnya bebek ini seperti apa? Tenang Kang Mas, yang mungkin sampai nggak tahu, IB sudah punya video yang akan menjabarkan ke sampean semuanya sosoknya seperti apa kelebihannya, dan kenapa bebek super ini patut kita tunggu. Inilah detail dari Yamaha Exciter atau kita sebut sebagai ME King 2024 jika pun masuk ke Indonesia. Berikut penjabaran IWB. Setelah kita bedah secara langsung, setelah kita amati secara langsung, ternyata memang betul ini adalah generasi all new, semuanya berubah, Cak. Mulai dari visual design, kemudian mulai dari elektronik atau kelistrikan, mulai dari frame dan juga engine. Nah, yang menarik Kang Bro, mulai dari desain kita nggak usah ngomongin lah, itu sudah kita bahas kemarin. Tapi kalau dari sisi teknis ternyata memang terjadi perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. IB akan coba bedah dulu mengenai engine dulu, Cak. Jadi engine ini sudah sampean tahu kan semuanya bahwa engine sudah menggunakan mesin yang totally baru. Ini adalah basis pengembangan dari R15 VVA. Jadi engine basisnya dari R15 VVA, itu kata dari Yamaha Vietnam. Engine ini merangkak kubikasinya ya, dari sebelumnya 149 sekian sekarang sudah menjadi 155 cc dengan variable valve actuation. Powernya melejit ya. Jadi juga kompresinya juga naik dari klaim pabrikan mencapai 17,9 PS atau 17,7 horsepower di putaran 9500. Ledakan tenaganya diklaim naik 17%. Ini praktis ya, karena sebelumnya kan hanya 15,3 PS. Kemudian untuk torsi berada di putaran 14,4 Nm di putaran 8000 RPM. Jadi mengenai tenaga sudah tidak usah diragukan, ini adalah sebuah gebrakan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat dari spesifikasi detailnya, Cak, untuk bobotnya sendiri, WB sudah share ke sampean. Bobot motor itu 119 kg untuk yang versi starter key. Nah, ini sampean harus tahu nih, versi starter key-nya itu yang lebih enteng, jadi 119 kg dengan pernik-pernik smart key dan sebagainya, dan juga 2 piston ya. Jadi sampean harus tahu bahwa untuk starter key
Itu perbedaannya di bagian kunci ya, baik kuncinya tidak menggunakan smart key dan juga pistonnya hanya satu piston yang depan, Cak. Jadi masih seperti yang lama. Sementara yang smart key itu sudah 2 piston dan juga sudah smart key pastinya. Itu perbedaannya. Itu yang membuat ternyata secara bobot pun berbeda, Cak. Bobotnya yang versi shutter key atau yang versi kunci biasa yang magnet, Cak, itu bobotnya 119 kg. Sementara untuk yang versi smart key itu 121 kg. Jadi beda 2 kg ya. Kemudian untuk bore stroke-nya ternyata pada posisi yang sangat-sangat hampir balance kita lihatnya ya. Diameter pistonnya itu bore stroke-nya di kisaran 58 kali 58,7 mm. Ini bisa dikatakan sedikit overstroke. Kita bilangnya sih balance sih. Antara stroke sama bore-nya itu nggak terlalu jomplang ya. Jadi mirip-mirip. Artinya secara top speed ataupun secara akselerasi harusnya memang mantap. Nggak terlalu over top speed-nya. Sudah dihitung pastinya karena sudah 6 speed. Ini akan membuat motor power bay-nya lebih rapat dan juga lebih balance. Karena dengan transmisi lebih banyak itu akan membuat motor akan lebih powerful di segala range RPM. Itu yang penting. Kemudian juga untuk kompresinya di kisaran 10,5 dibanding 1. Itu mengenai engine. Dan yang kedua ada assist and slipper clutch. Ini fitur yang sudah dicangkokkan dan IWB sudah jabarkan semuanya. Ini untuk apa sih, Cak? IWB assist and slipper clutch ini membantu supaya engine lebih jinak, Cak, kalau kita downshift. Itu sangat penting, Kang Bro. Jadi dengan assist and slipper clutch akan mencegah adanya engine brake berlebihan pada saat sampai downshift. Pada saat mengurangi gigi, itu tidak akan banyak guncangan ketika sampai masuk tikungan. Istilahnya ini penting banget untuk kalau kita di balap ya. Di balap kalau untuk harian mungkin nggak terlalu terasa, tapi terasanya di bagian kopling, Cak. Dengan assist slipper clutch, umumnya koplingnya itu tarikannya, tuasnya itu kan lebih ringan. Ini semua tipe, Cak, ya. Yang assist slipper clutch ini mau yang shutter key, mau smart key sudah dicangkokkan oleh Yamaha Vietnam. Kemudian yang paling menarik dan ini saya harus tahu ternyata ada timing pembakaran, mappingnya. Jadi ternyata pada generasi terbaru ini Yamaha mencangkokkan 4 diagram profil untuk mapping pembakarannya. Jadi ini menarik, Cak. Ini bahkan tidak kita temukan pada R15 sekalipun. Jadi ini kita pastikan bahwa Yamaha ternyata berusaha keras untuk serius, Cak. Serius bagaimana supaya motor kita nih yang Citra ini bisa berkompetisi dengan Winner, karena Winner 150 Honda yang Supra GTR di sana kan beda nih di Vietnam bentuknya, shape-nya itu beda ya. Sama bisa lihat di sini memang keren sih bentuknya dan di sana laris manis, Cak. Makanya Yamaha fight banget untuk mengalahkan dari Winner. Oleh karena itulah dibuat profil 4 diagram. Profilnya seperti ini. Jadi dari gear 1 ke 3, ketika VVA off, itu dia akan menggunakan timing pembakaran sendiri. VVA on, timing pembakarannya berubah lagi. Nah gitu, Cak. Oke, ini sudah ada 2 profil nih. Jadi ketika VVA on dan ketika VVA off ya. Off atau on. Gear 1 hingga 3 itu sudah 2 diagram. Jadi dibedakan sama Yamaha. Kemudian yang ketiga itu diagram ketika timing pembakaran ketika gigi 4 ke 6. Jadi gear 4 dan 6. Ini ketika off, VVA off ini juga menggunakan diagram pengapian beda lagi. Dan juga pada finalnya VVA hidup pada gear 4 dan 6. Ini dibedakan. Jadi ada 4 timing pembakaran. Ini katanya untuk mengoptimalkan performa yang pertama dan juga memberikan efisiensi bahan bakar yang terbaik dari segi power. Jadi powernya itu akan terisi terus ke rentang RPM. Jadi ini sebuah gebrakan yang luar biasa. Bahkan di R15 sekalipun belum ada. Sayang banget ya, masih belum diluncurkan di Indonesia. Pengen ngerasain, Cak, kayak apa sih rasanya, Cak, dengan 4 pembakaran diagram ini ya, timing pembakaran 4 diagram ini kan, waduh, ini bakal membuat motor ini sepertinya powerful dari low, middle hingga high RPM. Lalu yang juga paling menarik adalah keputusan Yamaha mencangkokkan atau menggunakan teknologi Diamond Like Carbon atau DLC yang dikatakan ini adalah sebuah teknologi yang sudah ada pada R1. Jadi Yamaha mencangkokkan atau menurunkan material ini pada New Jupiter MX King atau Exciter 155. Penerapan teknologi ini dilakukan Yamaha itu di posisi di sliding stroke dan ini diklaim mesin akan berkitir dengan lebih smooth, itu yang pasti, dan juga akselerasinya juga lebih bertenaga. Inilah yang membuat mesin ini memang sepertinya spesial. Vibrasinya harusnya lebih minim, Cak. Pelapisan DLC Diamond Like Coat. Jadi ini menarik juga sih. Ini juga belum detail diterangkan oleh Yamaha karena kita tahu kan ini Bosso ini kan Vietnam, Cak. Jadi kita mau bedah itu agak susah juga nih. Bosso Vietnam, kemudian hurufnya huruf cacing ya, beletak-beletok gak jelas pokoknya, Cak, momen dasi pokoknya. Tapi yang Ibe tangkap seperti itu. Kemudian juga air intake-nya, Cak. Jadi dengan segala perombakan tersebut, Yamaha juga merombak air intake, filter dan juga throttle body baru. Jadi kalau sampean tahu bahwa ternyata air intake-nya itu berubah, filter dan throttle body ini benar-benar all new. Contohnya filter box yang kini posisinya vertikal. Jadi dari posisi desainnya itu sudah nggak seperti dulu. Ini posisinya vertikal. Ini untuk mendapatkan asupan udara yang lebih segar. Jadi lebih lega gitu, termasuk penggunaan aluminium pada intake manifoldnya. Apakah hanya itu? Ora, Kang Mas, itu hanya sekilas. Dengan engine baru, bobot lebih berat, powerful,
pastinya menggunakan sasis sebelumnya tidak bisa, Cak. Jadi Yamaha yang terbaru menggunakan sasis terbaru. Untuk engine mountingnya disebut sebagai new material, new design, dan juga materialnya menggunakan plat yang lebih bagus dan juga platnya lebih tebal 4,5 mm. Jadi untuk menyangga mesinnya, Cak. Jadi selain di bawah dan ada di atas lagi nih. Dengan plat yang lebih baik, dengan plat yang lebih tebal akan memberikan vibrasi yang lebih minim. Ya, ini penting sekali karena stres pada engine ketika high speed itu kan sangat kuat ya. Jadi dengan penopang yang lebih bagus dan juga frame yang lebih rigid pastinya akan memberikan feel atau sensasi riding yang lebih nyaman pastinya. Radiator pun juga didesain ulang. Radiator ini berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Ini untuk mengoptimalkan cooling system. Itu yang dikatakan oleh Yamaha. Dan juga sekali lagi dengan power yang besar, pasti satu paket dengan knalpotnya. Knalpotnya berbeda, Cak. Jadi knalpotnya sekarang walaupun secara look mungkin sekilas sama, kita kalau lihat dari visualnya beda di end cap-nya ya. End cap-nya tuh mufflernya kan ada perbedaan dari sisi visual. Tapi dalamnya ternyata juga beda, Cak. Dari konstruksi catalytic converternya itu juga dirubah. Suaranya lebih ngebas, konon informasi demikian ya. Walaupun kita nggak bisa lihat dengar langsung. Misalnya kan dari video gimana mau cara bedainya, Cak, harus kita dengar langsung. Jadi suaranya lebih ngebas dan juga lebih senyap, konon katanya. Dan ini secara image gasbon juga lebih baik, katanya demikian. Yang menarik lagi, Cak, walaupun looknya sama akan lihat teleskopik, sama-sama teleskopik, tapi dari suspensinya untuk memberikan rebound yang lebih baik, Yamaha akhirnya menaikkan stroke-nya, Cak. Jadi stroke yang baru ini lebih panjang dibandingkan dengan sebelumnya. Stroke pendek biasanya memang memiliki kelemahan adalah ketika kita nantem posisi tidur, kalau dengan settingan yang soft itu akan serasa jedok gitu ya. Nah, untuk yang baru ini sudah ditingkatkan oleh Yamaha, jadi stroke-nya lebih panjang, 10 mm dari semula 90 sekarang 100 mm. Jadi untuk yang BBM-nya, jadi tangki bahan bakarnya sekarang sudah lebih besar 5,4 liter. Jadi ini dengan tangki bahan bakar sekian ya, kayak sekarang yang udah merangkak 5,4 liter, itu untuk jarak tempuhnya meningkat 30% dibandingkan sebelumnya. Artinya sekarang sekali isi full tank, Cak, sampai isi full tank nih menggunakan ME King yang terbaru bisa menjelajah hingga 265 km. Di luar kontroversi mengenai headlamp, kita harapkan sebenarnya desainer yang menggarap bebek ini bisa digunakan oleh Yamaha untuk next R25. Hanya opini pribadi ya, karena sangat-sangat impress dengan segala sentuhan tekuk-tekuknya, lekuk-lekukan fairingnya. Itu keren banget. IB katakan ini adalah sebuah gebrakan yang cukup berani dari Yamaha. Bagaimana motor bebek dibuat sedemikian rupa. Nah, Kang Mas, wes padang jinglang gamblang kan ya. Jadi teman-teman, kita tekankan di sini yang meregistrasi adalah Yamaha Jepang langsung. Yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah setelah registrasi paten ini Yamaha Indonesia akan memasarkan New ME King terbaru ini di tanah air? Nah, ini yang saat ini masih menjadi analisa kita semuanya, Cak. Sebab mematenkan sebuah desain motor itu belum tentu dipasarkan di sini. Jadi ini bisa saja untuk melindungi patennya, hak ciptanya. Karena kita tahu bahwa saat ini cukup banyak jiplak-menjiplak dan sepertinya bisa saja gerakan atau gebrakan yang dilakukan oleh Yamaha Jepang ini untuk melindungi motor mereka di seluruh dunia. Tapi bisa saja, Kang Mas ya, ini memang salah satu gerakan step awal di mana bisa saja Yamaha Indonesia memang memasarkan bebek super ini nantinya dengan label ME King 155. Memang, Cak, gerakan seperti ini bukan hal baru, Kang Mas. Karena kalau kita lihat strategi untuk mendaftarkan paten juga dilakukan oleh Honda beberapa waktu lalu seperti Winner yang juga diregistrasi oleh Honda. Jadi teman-teman harus tahu bahwa mesin yang ada di luar negeri rata-rata diracik oleh Yamaha Indonesia. Jadi sepertinya kalau memang niat dan mau, Yamaha Indonesia akan mampu atau bisa banget memasarkan generasi terbaru bebek ini. Namun kita tahu sendiri bahwa saat ini, Cak, untuk pasar bebek sudah sangat suffering bahasanya, Cak. Jadi pasar bebek itu sudah sangat sulit. Makanya IWB juga cukup pesimis bahwa dengan adanya paten maka akan dipasarkan pula secara beriringan untuk bebek ME King ini. Tapi apapun bisa terjadi, Kang Mas. Kita tampung saja, kita lihat di masa depan. Semoga saja memang betul-betul ada pergerakan dari Yamaha Indonesia untuk meracik atau meluncurkan bebek super ME King 155 di tanah air. Semoga saja demikian, Cak. Oke, jadi gitu aja, Cak, update benaran. Jadi kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampai sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segendos.